Nah, tuh sangat lancar sekali. Ngacrotnya cet 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 cet. Baik, di video kali ini jadi saya mau mentutorialkan atau cara mengganti membran kerotak. Kenapa diganti? Jadi mobil saya membrannya itu sudah hisapannya kurang. Membran itu buat hisapan bensin ke karburator dari tangki. Hisapannya sudah kurang. Ketika posisi nanjak, hisapan itu sangat berkurang. Otomatis kan kalau nanjak, si karbu itu membutuhkan bensin yang sangat banyak lah, atau masukan bensin yang sangat banyak. Jadi udara yang masuk ke karbu itu banyak. Kalau untuk bensin yang ke karbu itu sedikit, maka akan tersundat dan tidak bisa nanjak atau berat atau berebet, dan juga bisa menyebabkan mati total. Nah, jadi mau diganti dari membran ke rotak. Mungkin ada beberapa juga keluhan yang sudah pernah mengalami bisa jadi berat. Kalau dari membran ke rotak bisa jadi berat atau bisa hisapannya kurang. Nah, solusinya itu nanti saya jelaskan kenapa dari membran ke rotak itu bisa menyebabkan berat. Itu nanti saya jelaskan. Jadi membrannya sudah jelek, tadi sudah mau saya bongkar servis, padahal untuk membran ini sudah tidak bisa diservis, harus diganti. Diganti dengan menggunakan rotak. Ini rotak mobil apa saja lah bisa, tapi ini bekas mobil SS, bukan baru, saya bekas mobil Carry SS. Untuk membran nanti dijelaskan kerusakannya, dan langsung kita menjelaskan mengenai tentang rotak mobil Carry. Untuk membran merek Denso, entah itu KW ataupun bukannya, yang jelas ini masih bagus. Untuk pemasangannya kan beda nih. Di sini ada dua, hanya input dan output. Kalau untuk di membran itu ada tiga. Yang pertama ada input dan output, dan juga ini kembali lagi ke tangki atau pamulangan. Nah, ini pamulangannya. Untuk cara pemasangan, yang pertama yang input seperti biasa dipasangkan ke saringan bensin, Nah, selanjutnya ini ada yang output, tinggal sisa satu lagi, disambung ke bagian output langsung ke karbu. Nah, cuman kita harus sedikit merubah untuk bagian output ke bagian tangki, karena kalau yang tadi itu ada bagian kembalian atau pemulangan ke tangki, kalau yang ini tidak. Kita harus mengastem menggunakan bisa nepel bagian wiper, itu kan ada cagaknya, ada pertigaannya, yang satu ke bagian karbu, yang satu lagi langsung kembali lagi ke tangki yang ini, maka akan kembali normal. Kalau tidak menggunakan pengembalian bensin, kasihan di bagian nanti karbu ini. Ketika terus-terusan berjalan, maka karbu di sini penuh dan tertutup otomatis oleh fuel pump. Si bagian rotak ini terpaksa terus bunyi tek 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 tek, sedangkan di sini udah penuh. Maka kita kembalikan ke bagian tangki, dan juga bisa memperirit, tidak terlalu boros, dan memperirit ke bagian pembakaran atau ke bagian tangki yang dihisap oleh rotak tersebut. Perbedaannya antara menggunakan membran dan rotak, kalau untuk rotak ini ketika posisi on, ini sudah bunyi walaupun mesin tidak berjalan atau tidak nyala. Tuh, sudah bunyi mengeluarkan bensin ke karbu. Kalau untuk membran itu walaupun kontak on, tidak akan mengalir bensin kalau tidak mesin bunyi atau menyala atau berputar, karena ini gerakannya dibabuk, digebuk, ditengel oleh benjolan noken as. Itu perbedaannya. Dari segi signifikan, lebih akuratnya yang mana? Yang jelas ya, mending di standarin lagi pakai yang ini. Tapi kalau minim keuangan ya, pakai ini aja juga udah bagus. Nah, jadi untuk pemasangannya yang input, nah seperti biasa,
yang input masuk ke bagian saringan bensin. Nah ini ada min ada plus, dicontohkan dulu ke baterai atau ke aki. Sangat kencang sekali. Tuh sangat lancar sekali. Ngacrotnya cet. Pokoknya wah puas sekali. Cet. Ini ada min dan ada plus atau ada ground. Kalau untuk ground atau masa kita langsung tempel aja ke body, dan untuk bagian B plus atau bagian 12 volt ini kita sambungkan ke yang berbarengan dengan on di bagian kontak. Ini bisa disambungkan ke bagian koil dan juga bisa disambungkan ke bagian sensor karburator, sama saja. Yang penting ketika on ini sudah bisa nyala. Tek seperti itu. Saya akan disambungkan ke bagian sensor bensin. Ketika disambungkan ke bagian sensor bensin, maka ini sudah berbunyi ketika on tek. Dan bunyinya akan lebih keras bagian rotak ini daripada full pump. Kalau full pump itu suaranya gak kedengaran lah, cuman bisik-bisik. Kalau untuk rotak itu tek. Tapi untuk secara pelambatan ini tergantung oleh putaran open as. Tapi kalau ini putarannya bukan tergantung oleh open as, udah ada bagian gulungan spool di dalam rotak ini. Jadi lambat maupun kencang itu sudah diatur oleh bagian gulungan ini. Cet. Kalau ini cerot. Kalau mesinnya berputarnya pelan, cerot. Kalau kencang berarti cet. Pokoknya seperti itulah. Nanti banyak yang bilang pemakai itu yang dirubah dari membran ke rotak, katanya mesin terasa berat atau ketika nanjak kayak kekurangan bensin. Nah itu kendalanya atau solusinya itu dari yang 3 ini, karena ini kan ada 2. Dari yang 3 diusahakan bagian in itu gede, bagian output lebih kecil sedikit kayak ini orinya. Nanti pas kita bikin di bagian rotak, pas output ke tangkinya itu harus lebih kecil. Nih, harus lebih kecil daripada yang ini. Harus lebih kecil. Kalau misalkan sama-sama besar, nanti ke bagian karbu kekurangan masukkan bensin atau bahan bakar. Karena kenapa? Terlalu banyak kembali lagi atau pamulangan ke bagian tangki gitu. Namanya juga pamulangan itu harus lebih kecil daripada uang yang kita belanjakan. Nah, ini juga sama seperti itu. Harus lebih kecil daripada yang masuk ke bagian karbu, maka nanti pembakaran akan sesuai. Nah mungkin kalau untuk kendala di bagian pas tanjakan, RPM pas naik, nah itu akan normal insya Allah. Kalau misalkan ada kendala pas nanjak kekurangan bahan bakar, kemungkinan besar itu adalah antara bagian input ke karbu dan juga yang kembali ke tangki itu sama. Kemungkinan besar seperti itu. Kenapa sama? Yang ke karbu sedikit, yang ke tangki itu banyak, karena yang masuk ke karbu itu ada hambatan. Disebut hambatannya itu kan di situ ada pelampung dan jarum pelampung. Kalau yang ke tangki los langsung kembali ke tangki, otomatis kebanyakan yang masuk ke tangki daripada yang keluar masuk ke karbu. Mungkin itu saja untuk penjelasan mengganti dari ini membran ke rotak, sama saja, jadi tidak ada performa apakah lebih irit, apakah lebih boros, apakah mobil akan berbet, apa kekurangan bahan bakar, tergantung cara kita mengoperasikannya atau memasang dan menerapkannya. Nanti bekas yang itu kita pasang lagi seperti biasa. Mau kita potong hanya ditutup saja boleh, atau mau dipasang sebendel boleh, terserah, tidak ada gangguan apapun. Nah itu untuk seputaran cara mengganti membran ke rotak. Ini kisaran 80.000 lah. Ini mah bekas mobil carry yang praktek di sekolahan. Kalau ini lumayan harganya, ada yang 400, tergantung lah
uang tergantung kualitas juga seperti itu. Baik, nanti kalau misalkan ada kesalahan apapun tinggal di komentar saja, dan yang kurang jelas tinggal di komentar saja. Baik, mungkin itu saja videonya. Jadi silakan kalau misalkan mau diganti dengan membran yang baru, silakan. Kenapa saya menggunakan retak? Karena ini mau menyambut munggahan, ya ada duit, mending pakai membran ya, mending pakai rotak yang harganya 72.000 lah. Kalau untuk membran, kalau yang ori itu nyampe 600, ada juga yang biasa yang KW 300-an. Itu juga sudah bagus sih, yang KW udah bagus. Cuman sayang ini gak kepake karena membran saya udah mati, ya ditaruh di sini. Tuh. Maupun menggunakan membran ataupun menggunakan rotak, ya lebih baik menurut saya dikembalikan ke orinya saja, di membran gitu. Kenapa saya menggunakan rotak? Karena ya rotak nganggur lah kita pakainya, terus membran kompresor ini sudah kisapannya sudah kurang, oli bensin sudah turun ke bagian mesin, maka harus diganti seperti itu. Selamat mencoba, silakan. Jadi saya bukan untuk menggurui, tapi saya juga sama awam, baru tahap coba mencoba. Tapi coba mencoba ini saya sudah coba kemarin dari jarak yang lumayan terjal atau naiklah ke puncak 2 itu, karena lokasinya ini di Sukamakmur, terus saya naik ke puncak 2 ke daerah Gunung Sintok. Top sekali menggunakan rotak, jadi tidak ada kekurangan istilahnya bahan bakar bensin. Baik, terima kasih, jangan lupa subscribe dan share video ini jika bermanfaat, dan juga mohon maaf jika ada kesalahan para suhu para senior. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.